Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sinta Skadinata dengan NIM 235009124. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan hasil analisis terkait green marketing dari salah satu brand lokal atau brand skincare lokal yang bernama From This Island. Nah, From This Island ini katanya itu berbasis green business. Apakah benar? Nah, From This Island ini merupakan salah satu brand lokal Indonesia yang mengembangkan berbagai produk perawatan kulit dengan menggabungkan bahan aktif modern dan juga botanical ingredients yang berasal dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nama Florence Island ini juga mencerminkan identitas brand tersebut yang terinspirasi dari keberagaman pulau dan biodiversitas Indonesia. Nah, melalui konsep tersebut, perusahaan ingin menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi bahan baku alami yang mampu bersaing dengan produk skincare di luar negeri. Produk Florence Island juga ada banyak. Salah satunya itu ada facial wash, terus juga ada toner, ada serum, terus juga ada lip balm, ada cleansing balm, bahkan sampai ada body care juga. Nah, dengan variasi produk tersebut, Florence Island ini juga mau memenuhi kebutuhan perawatan kulit hingga menyeluruh. Target konsumen dari produk Florence Island ini adalah pria maupun wanita yang berusia 18-35 tahun. Khususnya buat para wanita-wanita yang masih muda, yang masih peduli terhadap kesehatan kulitnya, mengikuti perkembangan skincare, terus juga mulai memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Tapi menurut saya di umur 18 tahun itu bukan target utamanya, karena untuk dari harga From This Island ini yang aku lihat-lihat di website-nya juga masih belum ramah buat kantong anak SMA sampai anak kuliahan. Jadi menurut aku target ini tuh dari umur 20 tahun ke atas sampai 35 tahun ke atas. Nah, kenapa aku pilih From This Island ini? Karena brand ini tuh menurut aku interesting banget. Dari awal aku ngeliat iklannya di TikTok, dan juga si pelopor dari produk From This Island ini juga Maudy Ayunda, which is itu artis kesukaan aku. Dia juga ngasih tahu kalau misalnya From The Island ini itu benar-benar dari botanical ingredients yang ada di Indonesia, kayak red plum yang ada dari Papua. Terus juga mereka membangun identitas mereknya itu melalui pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Jadi menurut aku hal tersebut tuh menjadikan brand ini menarik buat aku untuk dianalisis dari perspektif green marketingnya. Selanjutnya aku mau membahas green value proposition yang ada di produk From This Island ini. Industri kosmetik saat ini tuh mengalami berbagai tantangan lingkungan, seperti kayak meningkatnya limbah kemasan plastik, terus juga penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, hingga dampak dari proses produksi dan distribusi. Sebagai respon tersebut, produk From This Island ini upaya memanfaatkan bahan-bahan alami Indonesia serta mengangkat pentingnya penggunaan sumber daya lokal secara lebih bertanggung jawab. Nah, kalau nilai ramah lingkungan yang ditawarkan dari From This Island ini itu ditawarkannya itu dimulai diwujudkan melalui penggunaan botanical ingredients Indonesia yang dipadukan dengan bahan aktif alami atau teknologi formulasi modern. Selain itu, perusahaan juga mengangkat beberapa kemasan berupa olahan tebu atau bioplastik serta hampers berbahan anyaman, sehingga upaya mengurangi dampak lingkungan. Nah, informasi ini aku dapetin dari TikToknya From This Island langsung. Katanya ada yang nanya gitu, kayak emang bener ya si tempat skincare-nya itu terbuat dari olahan tebu, dan host dari from TikTok From This Island itu ngomong kayak iya, kita tuh dari bahan tebu. Terus mereka juga kalau aku lihat di Instagram, terus juga di website atau di TikToknya gitu, mereka tuh kayak ada hampers gitu. Nah, hampersnya itu bukan dari box biasa, tapi dari anyaman. Dan menurut aku itu menambah keestetikaan dan juga lebih ke ramah lingkungan juga. Nah, kalau dari sisi manfaat itu konsumen itu memperoleh manfaat fungsional yang berupa produk skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Kalau dari sisi emosional, konsumen merasa bangga menggunakan produk lokal yang juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kalau dari sisi sosial, konsumen itu turut mendukung perkembangan industri kosmetik Indonesia. Sedangkan dari sisi lingkungan, perusahaan bahan baku lokal membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor.
Nah, menurut saya green value proposition yang dimiliki oleh From This Island ini itu udah cukup jelas karena secara konsisten mengangkat kekayaan alam Indonesia secara identitas mereknya. Nah, di sini aku mau lanjut menganalisis green marketing berdasarkan konsep 4P. Nah, pada aspek green product, From This Island ini kan menggunakan botanical ingredients Indonesia yang dipadukan dengan bahan aktif modern. Desain kemasannya juga tidak terlalu heboh, termasuk terbilang sederhana, jadi mendukung efisiensi penggunaan material. Nah, beberapa kemasan juga seperti kemasan serum dan juga tonernya itu dia udah dari penggunaan bahan olahan tebu. Nah, tapi kalau misalnya kayak bahan refill kayak gitu belum ada, jadi perusahaan masih harus memiliki si program refill ini ataupun pengembalian kemasan bekas sehingga upaya pengurangan limbah masih dapat ditingkatkan. Kalau dari aspek green price, harga produk ini masih dikategorikan menengah hingga premium. Menurut saya harga tersebut masih sesuai sih untuk kualitas produk yang bagus, terus juga menggunakan bahan alami lokal, terus juga positioning sebagai brand skincare premium lokal. Tapi menurut aku perusahaan belum menjelaskan secara rinci apakah terdapat biaya tambahan yang secara langsung berkaitan dengan penerapan praktik keberlanjutan tersebut. Nah, selanjutnya pada aspek green place, produk From This Island ini dipasarkan melalui website resmi, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta beberapa toko kecantikan seperti Sociala kayaknya. Tapi aku belum pernah lihat di Sociala yang pernah aku datengin di Pascal, terus juga di Karawang itu aku belum pernah nemu si produk From This Island ini. Mungkin kalau misalnya aku ke Social yang ada di Jakarta mungkin aku bisa nemu, tapi kalau misalnya di Bandung dan di Karawang aku belum nemu si produk From This Island ini. Terus juga sampai saat ini juga belum terdapat program distribusi keberlanjutan kayak pengumpulan kemasan bekas atau sistem pengiriman yang rendah emisi. Nah, pada aspek green promotion, perusahaan aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, website resmi, marketplace, dan juga sering bekerja sama dengan influencer. Yang aku temuin tuh pas itu mau di Ayunda itu pakai si lip balmnya, itu katanya bagus banget, mirip sama Rhode-nya punyanya Hailey Bieber. Terus juga banyak banget influencer TikTok yang nge-review si lip balmnya itu dan katanya emang bagus banget, dan aku tertarik sebenarnya untuk mencoba itu, tapi belum ada kesempatan untuk membelinya. Terus juga kontennya juga cukup edukatif ya di beberapa TikToknya si From This Island ini, kayak dia menjelaskan manfaat ingredientsnya dia tuh apa, terus juga kayak dia mengangkat kekayaan alam Indonesianya yang mana gitu, dan dia ngejelasin kalau misalnya dia biasanya pakai red plum yang ada di Papua. Tapi masih terdapat risiko greenwashing karena perusahaan belum banyak menyampaikan bukti yang terukur mengenai implementasi keberlanjutan. Nah, dari hasil analisis tersebut saya bisa menyimpulkan kalau elemen yang paling kuat itu ada di green product karena berhasil membangun identitas melalui penggunaan botanical ingredients Indonesia. Tapi di lain itu elemen yang paling lemah itu menurut aku green place karena belum terdapat program pengembalian kemasan maupun sistem refill yang mendukung pengurangan limbah. Nah, sebagai usulan perbaikan, saya mengusulkan program From This Island Return Program, yaitu program pengembalian kemasan kosong yang dapat ditukar dengan poin loyalitas atau potongan harga untuk pembelanjaan selanjutnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mulai menyediakan kemasan isi ulang untuk beberapa produk seperti facial wash dan moisturizer. Dari program ini kita juga mengharapkan mampu mengurangi limbah kemasan, terus juga meningkatkan loyalitas, sekaligus memperkuat bukti bahwa perusahaan benar-benar menerapkan konsep keberlanjutan. Program tersebut dapat dipromosikan melalui Instagram, TikTok, X, dan media sosial lainnya dengan menggandeng influencer yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.
Indikator keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kemasan yang berhasil dikumpulkan, bertambahnya partisipasi konsumen, meningkatnya pembelian ulang, serta meningkatnya respon positif terhadap kampanye dari keberlanjutan perusahaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.